Maka di seluruh Al-Quran itu mesti di awal surat ada bismillah. Kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Kenapa di surah Baro'ah ini tidak ada bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang lalu kita bahas tentang hukum membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Di dua madhab, madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Yang kalau madhab Imam Abu Hanifah, baca bismillah itu sunnah, tidak wajib, dan sunnahnya pelan. Artinya kalau baca Fatihah tanpa basmalah, Fatihahnya tetap sah. Berikut dalil yang beliau bawakan. Sedangkan mazhab Imam Malik baca bismillah itu makruh, termasuk doa iftitah. Jadi di mazhab Imam Malik itu habis takbir langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Al-Muhadzab dijelaskan bahwa imam, makmum, munfarid itu wajib baca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Tinggal posisi Fatihahnya apakah yang dibaca jahar keras, maka ikut sunnah keras, atau Fatihahnya sir seperti sholat zuhur, maka sunnah dibaca sir. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa yang melandasi mazhab Imam Asy-Syafi'i? Yang pertama hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Sebenarnya sih dasar awalnya Pak sebelum hadis ini, karena bismillah itu ayat pertama. Maka karena bismillah ayat pertama, enggak logis kalau bismillah dibeda-bedakan dengan surat Al-Fatihah yang lainnya. Bisa pahami Pak? Artinya Fatihah itu kan 7 ayat. Masa kenapa bismillahnya dipelankan,
ayat keduanya alhamdulillahirabbil alaminnya dikeraskan. Itu kan nggak nyambung. Ya, karena apa? Satu paket, satu surat. Jadi kalau bismillahnya pelan, ya seluruh ayat Fatihah harus pelan. Tidak ada pembedaan. Yang harus dibedakan tuh amin. Karena amin bukan bagian daripada Al-Fatihah. Seperti itu. Itu yang jadi dasar pertama. Nah, dasar pertama ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah dari seorang yang bernama Naim bin Abdullah Al-Jammir. Kata Naim, saya ini sholat belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemahkan membaca basmalah, Pak, tapi hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Faqara'a di baris kedua itu Bismillahirrahmanirrahim. Qabla ummil Quran, sebelum Al-Fatihah. Naim ini siapa para jamaah? Makmumnya Abu Hurairah. Kalau Naim tahu berarti bacaan Abu Hurairah apa nih? Kencang. Jahar. Wa qabla surah. Termasuk di belakang surat. Nah, cuman yang bedain kalau Fatihah bagian daripada Al-Fatihah, kalau surat itu adalah pemutus antara satu surat dengan surat yang lainnya. Maka di seluruh Al-Quran itu mesti di awal surat ada bismillah. Kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Kenapa di surah Baro'ah ini tidak ada bismillah? Menurut pendapat ulama lewat dalil yang paling kuat menurut mereka, Pak, bukan karena Baro'ah itu ayat saif, bukan karena Baro'ah itu ayat perang, bukan, tetapi lebih karena surah sebelum Baro'ah yaitu Al-Anfal dengan surah ke-8 dengan surah Baro'ah, surah At-Taubah 9 di masa awal itu dianggap satu surat. Sehingga tidak perlu ditengah-tengahi lewat bismillah. Itu. Maka kemudian setelah kaprah, Pak, kalau kemudian ya tidak apa-apa, tidak dosa ya. Jadi surah Baro'ah dengan surah Al-Anfal itu dianggap satu surat. Jadi tidak perlu ada pemisah. Maka kemudian kalau habis akhir surah Al-Anfal, Pak, ke Baro'ah itu nggak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah itu disunnahkan ketika memulai membaca Al-Quran. Kan itu lanjut. Kecuali baca surah Taubatnya atau surah Baro'ahnya itu memang awal pertama kali. Sebelumnya nggak baca. Jadi awal pertama baca awal Baro'ah itu sunnah isti'adzah. Nah, baik, apa yang dikatakan wa kabbara fil khafdi war raf'i. Jadi kalau ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, terus sampai waladdallin, amin. Nah, terus kalau bacanya di awal surat, misalnya surah Al-Qari'ah, maka kemudian bismillahnya jahar lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Gitu Pak. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kenapa dua-duanya jahar? Sebab walaupun bismillah di surat ini bukan ayat pertama, tapi dia pemisah antara waladdallin surah Al-Fatihah dengan surah berikutnya yaitu Al-Qari'ah. Kalau bismillahnya tidak dimunculkan, nanti dianggap surah Al-Qari'ah itu surah Al-Fatihah. Nah, pemisah itu mesti ada tanda, Pak. Enggak bisa kemudian dari berdiri ke ruku langsung ruku, tapi harus ada Allahu Akbar. Nah, itu pemisah namanya. Walaupun status Allahu Akbarnya sunnah. Walaupun status bismillah pada surah itu sunnah, tapi sama-sama sunnah keras. Nah, itu yang jadi landasan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apalagi kemudian Abu Hurairah ngomong ke Naim bin Abdullah al-Mujammir, ana asbahukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah itu saya. Maka kemudian Imam Syafi'i ambil ilmu ini Pak. Bismillah jadi jahar. Baik, selanjutnya adalah dalil kedua. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Kalau kalian membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kalian membaca surah alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dipahami Bapak? Jadi alhamdulillah itu nama surat. Sehingga dalil ini Pak, mana nih? Nah, dalil ini dipakai Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah memulai dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya apa, Pak? Maknanya dalil ini tidak menunjukkan sama sekali Rasul tidak mengeraskan bismillah. Kenapa? Karena pernyataan Anas bin Malik habis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu membuka sholatnya dengan bacaan Fatihah, tapi dibahasakan Anas bin Malik dengan bahasa surat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang jadi pemahaman mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, makanya kemudian dari hadis ini Rasul bersabda, kalau kalian baca surat Alhamdulillahirabbil alamin berarti baca surat Al-Fatihah. Faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an.
Bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Riwayat ini Pak, jangan ditanya sanadnya, tetapi lihat saja mushaf kita. Ayat pertamanya apa? Bismillah. Berarti mutawatir. Bismillah itu ayat pertama. Kalau mutawatir itu di atas sahih. Sebab hadis itu dibagi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Nah, hadis ahad ini yang dibagi-bagi. Ada sahih, ada sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi, ada dhaif, ada mungkar, ada maudhu. Itu di wilayah hadis ahad, bukan di wilayah hadis mutawatir. Seperti itu. Jadi penetapan bismillah sebagai ayat pertama itu mutawatir. Buktinya apa? Di mushaf ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kemudian selanjutnya yaitu mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Mazhab Hambali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah yang wajib dibaca. Yang kalau bismillah tidak dibaca, Fatihahnya batal. Seperti itu. Yang kalau tidak dibaca bismillahnya, Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, sholatnya batal. Jadi kapan seorang imam tidak baca bismillah, Fatihahnya sah? Kalau imam itu sepakat dengan pendapat Imam Malik. Karena di Imam Malik, bismillah itu bukan ayat pertama. Tapi ayat keenamnya adalah di siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ. Ayat ketujuhnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu. Keyakinan itu harus muncul, Pak. Jangan dalam sholat tidak baca bismillah, tapi pas buka mushaf meyakini ayat pertamanya bismillah. Itu namanya talfik, main-main dalam beragama. Jadi kalau yakin bismillah ini bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, letakkan ayat pertamanya hamdalah dan ayat keenamnya di an'amta alaihim. Di situ. Enggak bisa, sebenarnya sih pindah-pindah mazhab itu boleh, tapi tidak konsisten enggak boleh. Nah, kenapa? Saya kasih contoh lain, Pak. Ada ibu-ibu pernah nanya ke saya, Ustadz, suami saya itu kalau sholat ngajak salaman terus sholat sunnah. Nah, saya bilang, Pah nggak wudhu lagi? Enggak. Tapi saya dari kecil diajarin orang tua tuh harus wudhu lagi. Dan gitu. Ini gimana ya Ustadz? Saya bilang enggak masalah Bu, tinggal ibunya saja yang wudhu lagi, bapaknya enggak usah wudhu, selesai itu. Kan enggak masalah itu. Nah, seperti itu. Suaminya ajak salaman, salaman. Ibu yakinnya batal apa enggak? Batal. Ada dalilnya, ada hadisnya. Nah, hadisnya juga sahih. Yang mengatakan tidak batal juga hadisnya sahih. Ada ayat Qur'annya. Apa ayat Qur'annya sama, Pak? Yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa. Nah, baik. Kan jadi santai itu seperti itu. Terus saya bilang, ya masalahnya sebenarnya bukan di situ, Bu. Tapi kalau suami ibu pelin-pelan. Satu ketika salaman, terus nggak wudhu, langsung sholat
sunnah. Besok lagi salaman wudu. Terus ditanya, kok Pah wudu Pah? Kayak gitu. Iya mah, batalin. Besok lagi males, kok nggak wudu Pah? Iya mah, ada ulama yang nggak batalin. Ini yang nggak boleh tuh Pak. Ya, namanya pelin-pelan. Makanya di masalah sedikit ya, maaf Pak Haji kalau saya tuh bingung Pak dengan bolehnya kredit emas. Kan di Pegadaian Syariah tuh banyak kredit emas tuh. Bingungnya kenapa? Jadi yang mewajibkan, yang menyatakan emas itu bukan benda ribawi karena emas itu dianggap sil'ah. Sil'ah itu barang dagangan yang tidak bisa dijadikan alat tukar menukar. Seperti itu. Ya, sebenarnya di wilayah itu sah-sah saja sih. Tapi alasan itu juga yang membuat emas wajib zakat. Jadi emas itu berkewajiban zakat karena emas itu ditukar dengan barang apapun orangnya mau. Jadi alasan wajib zakat dengan alasan emas benda riba yang nggak boleh dikreditkan itu sama. Kalau konsisten kredit emas boleh, berarti emas nggak wajib zakat. Seperti itu. Kalau kredit emas nggak boleh, berarti emas wajib zakat. Tapi kalau kreditnya boleh, zakatnya iya, itu pelin-pelan namanya. Mau enaknya saja. Seperti itu. Nah, jadi konsistensi dalam berpendapat itu perlu. Apalagi dalam syariah. Sebab apa? Sebab kalau tidak konsisten dalam pendapatnya itu melecehkan hukum Allah. Seolah-olah hukum Allah itu bisa dimainin. Nah itu ada ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, dengan Allah, dengan Rasul, dengan ayat-ayat Allah. Apa makna ayat-ayat Allah itu? Hukum-hukum Allah. Lalu kemudian mereka menyepelekan, dianggap main-main. La ta'tazirul yaum. Maka saat itu tidak ada alasan lagi. Mereka orang yang terlaknat. Makanya ketika pertanyaannya adalah ini pindah-pindah mazhab boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, silahkan. Gitu. Yang penting alasannya jelas. Bukan alasannya gampangin itu bahasa Indonesia bukan ya Pak? Gampangin menyepelekan hukum syariah. Tapi kalau alasannya misalnya karena masyarakatnya bermazhab itu, maka ngikutin mazhab masyarakat itu wajib. Loh, kenapa ngikutin mazhab masyarakat itu wajib, Pak? Karena kalau tidak jadi fitnah. Dan ini yang Rasul larang terhadap Mu'adz ibnul Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu sholatnya panjang. Nah, makmumnya komplain. Itu alasan hukumnya tuh. Sehingga komplain bubar tuh satu persatu tuh. Baca suratnya kepanjangan. Dilaporin ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? At-takuna fattanan ya Mu'adz. Makanya kalau jadi imam itu jangan bikin heboh. Lihat kondisi makmum. Kalau makmumnya nggak biasa kunut terus kunut, Pak, heboh makmumnya. Minimal ngerusak pahala sholat, habis sholat bisik-bisik. Imamnya aliran apa nih? Kan gitu. Nah, atau sebaliknya, kalau jamaahnya ini senang kunut kayak gitu. Terus kemudian imamnya enggak kunut, itu pun sama. Nah, akan jadi fitnah buat makmumnya. Seperti itu. Maka kemudian ikut mazhab jamaah itu wajib.
Seperti itu. Karena hukumnya wajib, lalu Rasul ngomong dalam hadis itu, Pak, riwayatnya sahih, tidak boleh jadi imam kecuali atas seizin pemimpin daerah tersebut. Kalau rumah berarti pimpinannya yang punya rumah. Kalau masjid pimpinannya adalah ketua DKM. Karena dia yang tahu, Pak, anggota rumahnya ini cara ibadahnya model apa. Nggak bisa itu hafal Quran, ahli fikih, ulama besar, tiba-tiba ujug-ujug maju. La ya ummanna rajulu ala sultani. Tidak boleh seseorang sehebat apapun, kata Rasulullah, itu mengimami di atas kekuasaan orang lain. Jadi harus diizinkan. Seperti itu. Kalau yang diizinkan imam rawatib suruh maju, kira-kira imam rawatib ini boleh mempersilahkan yang lain gak ya Pak? Boleh gak Pak Haji? Berarti ketua DKM-nya kasih amanahnya mutlak tuh ya. Kamu jadi imam di sini. Kalau nggak bisa suruh yang lain, gitu kan? Tapi kalau pokoknya yang jadi imam kamu saja, boleh nggak dia nyuruh orang lain Pak? Nggak boleh. Karena dia bukan pimpinan, dia hanya disuruh untuk menjadi imam. Nah, seperti itu. Maka akad dengan ketua DKM-nya apa dulu? Apalagi jamaah apa yang mempersilahkan? Bapak aja kayak gitu. Nanti kalau ketua DKM-nya protes, sejak kapan kamu jadi ketua DKM kan gitu? Di sini saya yang bertanggung jawab. Begitu. Islam itu sampai ngatur segitu, Pak. Nah, apa tugas ketua DKM? Jadi fasilitator jamaah. Kenapa? Karena masjid itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ayat Qur'annya, wa annal masajida lillah. Makanya saya bingung Pak, ini masjidnya orang A, ini masjidnya kelompok B. Sejak kapan masjid milik kelompok tuh? Masjid itu dari zaman Rasul sampai kiamat milik Allah. Siapapun umat Islamnya boleh sholat di situ. Kalau ada yang masuk pakaiannya beda, dilirikin, wah kelompok lain nggak boleh sholat di sini. Ini cara mikir bagaimana kayak gitu. Ketika seseorang sudah mewakafkan tanahnya, bangunannya, diwakafkan itu kan diserahkan kembali ke Allah. Nggak ada yang bisa memiliki itu. Adanya nazir. Nazir itu pengurus. Nah ini milik kita nih masjid. Sejak kapan milik kita tuh? Masjid itu di mana-mana milik Allah. Siapapun muslimnya, apapun alirannya, boleh sholat di situ. Maka posisi nazir memfasilitasi jamaah, bukan menguasai masjid. Nah, di situ. Kalau jamaahnya sebagian aliran A, sebagian aliran B, ya DKM pinter-pinter lah. Sesekali pakai sholat gaya aliran A, besok gaya aliran B, atau itu teknis saja lah. Biar tidak jadi fitnah. Di situ. Sebab kalau satu saja jalannya Pak, itu maka ya, misalnya ketua DKM-nya aliran A nih, yang aliran B kapan-kapan kita kompakan ya turunkan ketua DKM-nya kan gitu. Kapan saja menangnya. Itu kan ilmu politik gitu kayak gitu tuh. Jadi ketua DKM aja rebutan. 3 tahun ini kalah, 3 tahun berikutnya kalah, kumpul bikin masjid baru. Kan gitu. Akibat masjid ditarik-tarik dengan ideologi. Seperti itu. Nah, baik, jadi apa? Kalau pindah mazhab alasannya itu adalah
ngikut mazhab makmumnya, seluruh makmumnya, maka pindah mazhabnya hukumnya jadi wajib. Tapi jamaah saya nyuruh kunut, sayanya belum bisa kunut, ya belajar. Kan semua ilmu bisa dipelajari. Yakinilah Pak, 4 mazhab itu semuanya benar. Bukan satu yang benar, semuanya benar. Seperti itu, ada dalilnya masing-masing. Kan di pengantar fikih sudah pernah kita diskusikan hadis Abu Dawud dan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri yang orang sholat itu kan seperti itu. Nah, agar kemudian masjid itu jadi tempat persatuan umat Islam. Makanya juga disunahkan di masjid itu masjid itu didirikan untuk sholat apa Pak? Sholat sendiri apa sholat jamaah? Jamaah itu kan bersatu. Sampai imamnya itu ngomong, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kan gitu. Ayo yang rapi ya, yang lurus, yang rapat. Jangan maju mundur, takutnya nanti hatinya juga beda-beda. Kan gitu. Berarti satu hati itu wajib dalam sholat berjamaah. Makanya innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam sholat, disuruh sama makmum lewat ketua DKM untuk diikuti. Jangan sampai muncul pertanyaan, boleh enggak kalau imamnya kunut, sayanya enggak kunut. Nah itu kan udah dari awal sudah mikir pengen beda dengan imam. Maka jawabannya enak, jangankan imamnya kunut, antum enggak kunut. Imamnya enggak kunut, antum kunut pun boleh. Imam kunut, imamnya enggak kunut, makmumnya kunut, itu boleh Pak, dan itu terjadi. Jadi ada ketua DKM senangnya kunut, tapi imamnya enggak mau kunut, ngadu ke saya. Ya udah Pak Haji nggak usah kunut, kata saya. Enggak Ustadz, pokoknya saya dari kecil harus kunut. Saya ngadu ini biar cari solusi. Nah saya omongin Pak Haji kan ketua DKM, bilangin ke imamnya, Pak Imam nanti kalau sujud kedua di sholat subuh panjangin. Akhirnya sepakat tuh Pak. Jadi setiap kali i'tidal, imamnya Allahu Akbar sujud, itu imamnya lama tuh. Nunggu Pak Haji itu selesai kunut baru boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada salahnya itu. Kan yang penting bareng i'tidalnya, bareng sujudnya. Bagaimana hukumnya? Sama dengan imam yang angkat tangan, makmumnya diam saja. Nggak ada bedanya itu. Seperti itu. Standarnya sama-sama i'tidal, sama-sama sujud. Standarnya sama, antara imam dan makmum beda. Cuman bedanya yang satu imamnya kunut, makmumnya enggak. Yang satu imamnya enggak kunut, makmumnya kunut. Itu enggak ada bedanya sama sekali. Tapi kan kalau itu ditradisikan lucu kayaknya ya Pak Haji, bener enggak? Bagaimana coba kalau imamnya sendirian, makmumnya kunut semua tuh? Apa enggak gimana gitu kan ya, seperti itu. Imamnya sujud lama, makmumnya 100 orang, Allahumma hdini fiman hadait. Aduh. Atau imamnya yang sendirian, Allahumma hdina fiman hadait, kok enggak ada yang aminin? Kan enggak laku juga, lucu jadinya. Maka lihat mazhab makmum itu penting. Ada muridnya Imam Ahmad Pak, yang diutus sama Imam Ahmad untuk ke Mesir menemui Imam Asy-Syafi'i. Ketika sampai di negerinya Imam Syafi'i di Mesir, ternyata dia menyampaikan ilmunya mazhab Hambali di negerinya Imam Asy-Syafi'i. Pulang-pulang cerita, alhamdulillah ilmu yang saya pelajari dari engkau
wahai Tuan Guru, bermanfaat di Mesir. Kaget Imam Ahmad. Ngajarin apa kamu? Kayak gitu kan. Ngajarin ini dan banyak ngikuti. Marah Pak Imam Ahmad, Pak. Jangan bikin fitnah di negerinya guru saya Syafi'i. Itu akhlak salaf seperti itu. Nah, kita ini kemudian, maaf ya kalau bahasa saya kurang etis Pak, ditidak cerdaskan dengan merasa paling benar. Sehingga paling minimal orang yang merasa paling benar itu Pak, gampang berprasangka buruk. Tidak tahu dalilnya dibilang apa? Enggak ada dalil. Padahal dia tidak tahu dalil. Tapi karena prasangka buruk, tuh enggak ada dalilnya itu. Kan prasangka buruk. Kalau prasangkanya baik, jangan-jangan ada dalilnya datang kan. Itu emang dalilnya apa sih? Kan itu kan prasangkanya baik. Kata yang ditanyainya, yang nggak tahu, saya mah orang awam. Cuman kata guru saya gitu. Kalau orang berprasangka baik nanya lagi, gurunya siapa? Oh gurunya itu, tanyain gurunya. Kan Pak, kalau kita ini tanya bapak-bapak semuanya ya Pak. Kalau kita ruku Pak, doanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu Pak kalau ditanya juga, itu hadisnya mana? Jawabnya ada yang gini, ya Allah Ustaz, mikirin minyak sayur mahal aja udah pusing suruh. Kan gitu. Orang awam dipaksa tahu dalil itu Pak, itu zalim. Allahnya pun nggak pernah mewajibkan orang awam tahu dalil. Jadi ada bagiannya. Orang awam itu taunya sholatnya benar, puasanya benar, mazhabnya ikut mazhab gurunya. Kalau ditanya dalilnya, yang tahu siapa? Gurunya. Jangan karena dia tidak tahu dalil terus dianggap nggak ada dalil. Itu suudzon namanya. Nah, baik, kembali lagi ke permasalahannya para jamaah. Jadi di mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal, imam munfarid makmum itu wajib baca surat Al-Fatihah, tapi sunnah pelan. Berarti apa? Kalau dibaca jahar, lantang, tidak istimewa, bukan batal. Kalau pengen istimewa, sir, yaitu pelan. Kenapa di mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal bahwa tidak wajib sunnahnya dibaca sir? Karena beliau langsung meriwayatkan hadisnya sendiri dari Anas bin Malik. Yang Anas lewat muridnya sampai ke Imam Ahmad bilang, aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, karena Anas bin Malik ini sahabat yang umurnya panjang. Dalam riwayat sampai 103 tahun. Dalam riwayat lagi anaknya lebih dari 30. Dalam riwayat lagi kaya raya. Dalam riwayat lagi badannya itu tetap sehat sampai 100 tahun. Dalam riwayat lagi itu diceritakan Anas bin Malik itu orangnya dermawan plus ahli ibadah. Kurang nikmat apa tuh? Istri banyak, anak banyak, uang banyak, badan sehat, umur panjang, Pak. Ahli ibadah lagi.
Nah, kenapa Anas bin Malik bisa seperti itu para jamaah? Didoain Rasul biar berkah hidupnya. Maka doa Rasulullah itu luar biasa. Cuman sayang Rasulnya sudah wafat ya Pak. Kalau Rasulnya masih hidup datang kali ya Rasul doain saya kan gitu. Dan setiap doa Rasulullah itu banyak dikabulkannya Pak. Orang minta kaya, kaya. Orang matanya buta, disuruh sholat 2 rakaat sama Rasulullah terus sembuh matanya. Nah, itu hadisnya ada di Sunan At-Tirmizi. Tapi doanya Rasul itu dalam hadis sahih, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan saya ini orang miskin. Wahsyurni ma'al masakin. Besok di hari kiamat kumpulkan saya dengan orang miskin. Aisyah istrinya ngomong 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena orang miskin masuk surganya lebih dulu 40 tahun. Dan karena kebanyakan ahli surga orang miskin. Berarti kebanyakan ahli neraka apa Pak? Wanita. Nah itu kan lucunya ya. Rasul bilang kebanyakan ahli surga orang miskin dan kebanyakan ahli neraka perempuan. Berarti orang kaya pun banyak di surga. Kalau penghuni neraka kebanyakan perempuan, berarti penghuni surganya kebanyakan siapa Pak? Perempuan juga. Itu yang bikin bingung ya. Jadi setiap penghuni surga itu dalam hadis sahih minimal punya 2 istri wanita dunia, walaupun di dunianya nggak nikah. Minimal itu Pak. Tergantung amal solehnya. Kalau bidadari mah ratusan. Apa kelebihannya wanita dunia? Jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Orang soleh di dunia belum nikah wafat, di sana bisa beristri 10 Pak. Berarti banyakan laki-laki atau banyakan perempuan? Banyakan perempuan. Nah, makanya kan tidak, pemahaman terbalik itu enggak mesti jadi dalil. Mikirnya kita kebanyakan ahli surga orang miskin, nerakanya orang kaya. Ternyata bukan, kata Rasulullah perempuan. Ketika Rasul bilang perempuan ini kebanyakan ahli neraka, kita mikir surga banyakan laki-laki. Ternyata di surga banyakan perempuan juga. Ya karena memang perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki. Seperti itu. Nah baik. Jadi para jamaah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu doa agar kemudian dijadikan orang miskin. Kalau kira-kira khotib Jumat di sini doanya kayak gitu diaminin gak ya Pak? Kira-kira dulu deh. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sholat Jumat ini miskin semuanya. Kira-kira gimana ya Pak? Padahal itu sunnah Rasulullah. Seperti itu. Nah baik. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik itu umurnya panjang, makanya dia menemui Abu Bakar, menemui Umar, menemui Utsman, menemui Ali. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi bismillahnya tidak pernah dikeraskan, dilantangkan. Dari sini Imam Ahmad karena langsung meriwayatkan sendiri, maka beliau mensunnahkan agar bismillahnya pelan.